Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlika Suparto dengan NIM 24133003. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membuat tugas nahwu dengan judul Babul Badal dari kitab Syahrul Mukhtasar Jiddan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Wahuwa arba'atu aksami ba'dalu syai'i min syai'i wa yuqalu lahu ba'dalu kul min al-kul wa huwa makana tsani fihi aina awwali nahwa ja'a zaidun akhuka. Ba'dalu syai'i min syai'i adalah badal kul min al-kul. Maksudnya, kata kedua adalah identik dengan yang pertama, hanya berbeda lafal tetapi menunjuk orang atau barang yang sama. Contohnya, Ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid saudaramu. Mubdal minhu di sini itu adalah akhuka. Akhuka itu mubdal minhu, sedangkan Zaid itu adalah badal. Keduanya sama-sama isim. Jadi intinya badal itu kata pengganti atau penjelas isim yang sebelumnya. Karena yang dijelaskan adalah isim, maka badal juga harus isim, tidak bisa isim dan fiil. Dia tidak bisa seperti itu, dia harus isim dan isim, tidak bisa isim dan fiil. Nah, yang selanjutnya itu wa ba'dalu ba'di min kul wa huwa makana tsani fihi ba'dan mina min awal nahwa akaltu raghifa thulusa. Nah, ba'dalu ba'di min kul itu adalah kata kedua merupakan sebagian dari kata pertama. Contohnya, akaltu raghifa thulusa, aku memakan roti itu sepertiganya. Raghifa itu roti utuh. Dia berkedudukan sebagai mubdal minhu. Sedangkan thulusa itu sepertiga. Dia berkedudukan sebagai badal. Artinya bahwa yang dimakan bukan seluruh roti, tapi sebagian, yaitu sepertiga, yaitu thulusa. Nah, badalnya itu biasanya berupa kata bagian thulusa sepertiga, nisfuhu setengahnya, ba'duhu sebagian. Di posisi badal itu setelah mubdal minhu karena ia menjelaskan atau menggantikan susunannya. Kenapa badal tidak bisa di awal atau di tengah secara bebas seperti kalimat lain? Kalau badal diletakkan di awal atau di tengah itu tidak ada yang dijelaskan. Ibaratnya itu kamu tidak bisa berkata Zaid saudaramu datang tanpa lebih dulu memperkenalkan saudaramu yang akan datang itu atau dijelaskan oleh Zaid. Nah, misalnya Zaidun akhuka ja'a, itu tidak bisa karena muncul sebelum akhuka yang seharusnya dijelaskan olehnya. Misalnya kayak Ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid saudaramu. Ja'a akhuka Zaidun. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, kenapa badal itu hanya di awal? Ya mungkin sudah dari sananya seperti itu, dia tidak bisa di tengah atau di akhir karena dia itu berkedudukan sebagai menjelaskan ya teman-teman, atau menggantikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke yang salasa atau ketiga. Wa ba'dalu istimal wa huwa makana tsani fihi bainahu wa baina awal irtibatu bi ghaira kullati
wal juz'iyati nahwa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ba'dalu istimal itu kata kedua, bukan identik dan bukan bagian fisik, tetapi dia hal atau keadaan yang terkait dengan yang pertama seperti ilmu, perbuatan, sifat, atau alat. Nah, contohnya itu nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid memberi manfaat kepadaku ilmunya. Maksudnya itu Zaid itu bermanfaat. Dia memberikan manfaat kepada orang-orang, yaitu ilmunya. Nah, Zaidun itu berkedudukan sebagai mubdal minhu, sedangkan ilmuhu itu badal, pengganti gitu ya. Ilmu itu bukan bagian dari tubuh Zaid, bukan juga sebagian dari fisik, juga bukan identik dengan Zaid, tetapi merupakan hal yang melekat pada diri Zaid, sehingga termaksud kategori istimal. Jadi intinya teman-teman, badal itu adalah isim atau kata benda yang datang setelah isim lainnya, yaitu disebut dengan mubdal minhu untuk mengganti kata atau menjelaskan isim sebelumnya. Dengan kata lain, badal itu seperti kata kedua yang menjelaskan siapa atau apa yang dimaksud oleh kata pertama. Bahkan bisa menggantikan kata pertama tanpa mengubah makna kalimat ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.